Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Muawati Mulkaroma. Saya eh, saya dari kelas IPS 304 untuk mata kuliahnya program PLSIL. Untuk judulnya yaitu Sistem Otomatis Investor Berbasis Post SQL, laporan implementasi pemrograman PLSI. Untuk dalam latar belakang, dalam ekosistem adalah elektronik yang semakin kompetitif dan pengelola inventaris bukan lagi fungsi mendukung tetapi menjadi penentuan skalabilitas bisnis. Dan sistem manual rentan terhadap common error, pedaan data antara platform, dan tidak adanya audit liar yang jelas. Akibatnya sering terjadi overselling, stok atau tidak akurat, dan kepercayaan pelanggan bisa menurun karena itu dibutuhkan sistem inventory berbasis database relational yang struktur dan terotomatis dengan baik. Yang kedua, yang empat pilar strategis implementasi terdiri dari otomatis stok, dan validasi data dan integritas, auditorial continue, dan business intelligence. Nah, untuk otomatis stop itu menghilangkan intervensi manual dalam sinkron sisa barang setiap interaksi transaksi secara otomatis, memicu pembaruan status stok fisik secara real time. Untuk validasi data dan integritas menjamin ketersediaan barang melalui mekanisme error handling tingkat yang berlanjutan mencegah nilai stok jatuh di bawah nol. Untuk audit trailing continue menciptakan transformasi operasional absolut dengan menekan setiap mutasi barang secara kronologi dalam tabel log. Business intelligence mentransformasi dan transaksional mentah menjadi wawasan strategi untuk manajemen integritas aset dan optimasi rantai pemasukan. Untuk arsitektur database, prinsip normalisasi arsitektur sistem dibangun berdasarkan prinsip normalisasi untuk minimalisasikan redundancy dan memastikan integritas referensi perancang. Ini memisahkan entitas master produk dari estimasi tradisional. Dari single of the stock menggunakan cek constraint stock yang download pada tabel stok barang difungsi sebagai benteng pertahanan terakhir, last line of defense, integritas data fisik pada level kernel database. Untuk struktur tabel database terdiri dari empat. Yang pertama ada tabel pelanggan yang memberikan data master pelanggan dengan atribut ID, underscore pelanggan dan PK, namun nama dan nomor HP underscore HP dan alamat. Untuk tabel stok barang, entinasi master produk dengan kode underscore barang dan PK, nama underscore barang, harga underscore barang satuan, dan stok underscore barang ketersediaan dengan constraint di bawah 0. Dan untuk yang ketiga, tabel pembelian estimasi transaksional dengan Pricing key ke pelanggan dan stok barang mencatat jumlah pasti beli dan total harga dan waktu transaksi. Untuk tabel log stok, liar yang merekam setiap perubahan stok dengan timestamp stok awal, perubahan stok akhir, dan keterangan. Implementasi event drive programming. Ada mekanisme trigger cluster SQL.
Itu sistem mengadopsi mekanisme event-driven programming yang melalui Constraint Scale Trigger untuk memastikan otomatis transaksi sesuai standar ACID, yaitu Automatic Consistency Installation Durability. Fungsinya itu untuk update stok dipicu oleh event after insert pada tabel pembelian. Pelimbahan event ini dikursor agar sistem dapat memvalidasi data transaksi yang baru saja masuk. Untuk penjagaan Kotlin Inventory menggunakan perintah raise exception yang berfungsi sebagai pemutusan secret transaksi jika stok tidak mencukupi seluruh rangkaian, proses dibatalkan secara otomatis. Hal ini mencegah munculnya platform inventory atau transaksi zombie yang akan merusak kelaparan pelanggan pada sistem manual. Deteksi delta dan auditor try. Ada tiga. Yang pertama, event after update. Yang kedua, variable out dan new. Yang ketiga, klasifikasi otomatis. Fungsi catat log hit dan stok beroperasi pada event after update di tabel stok barang. Untuk logika memanfaatkan variabel internal old dan new untuk mendeteksi arah perubahan data. Untuk klasifikasi otomatis, kita mengklasifikasi sebagai penjualan new, penjualan old, atau restock new atau old. Transparansi operasional obsolete tercapai melalui pencatatan kronologis setiap mutasi barang dalam backlog. Untuk simulasi operasional skenario pengujian, ada satu transaksi normal. Transaksi oleh pelanggan pribadi untuk terdiri dari dua unit laptop Lenovo gaming yang berhasil diproses. Sistem secara otomatis berbagai stok dari 15 menjadi 13 unit. Yang kedua, stok kritis. Penjualan 8 unit iPhone 14 Pro oleh GSP muncul menurunnya drastis stok dari 10 unit menjadi tersisa 2 unit. Validasi integer bahasa memastikan transaksi berjalan. Yang ketiga, restock menambahkan 20 unit iPhone Plus secara manual, table log stock secara akurat mencetak perubahan positif ini sebagai event restock. Bisnis intelligence transformasi data menjadi bukan ada value asset, menghitung nilai monster total dan stok tersedia di integrasi krusial untuk memahami kapital yang terkunci di gudang. Ada stok Alert itu mengidentifikasi produk yang stok di bawah 20 unit, mungkin kan departemen mengadakan melakukan restock proaktif. Bestsellernya menggunakan logika group buy dan order buy untuk menentukan produk paling diminati sebagai landasan strategi pemasaran. Oke, berikut lampiran shortcut kode SQL lengkap. Jika terdapat script SQL komprehensif yang mencakup seluruh logika DL, BML, dan ELSQL yang diterapkan dalam sistem ini. Untuk hasil pengujinya, stok awal ada 12 produk, yaitu database yang dianalisis dengan 12 produk elektronik yang mencakup TV, kulkas, mesin cuci, AC, laptop, dan stok variasi dari 10 hingga 100 unit per produk. Untuk dashboard penjualan, audit log, dashboard penjualan, ada dashboard penjualan, terdapat view dashboard BI yang menyajikan visibilitas real terhadap harga sebuah barang dengan informasi angka transaksi. Jadi terdiri dari dua. Untuk dashboard penjualan dan auditor log, itu tabel log yang mencatat setiap mutilasi, klasifikasi otomatis penjualan atau restock.
keempat itu adalah metrik untuk konsumsi total aset gudang. Lalu yang kelima, laporan analitik metrik kunci stok rendah di bawah 20 unit. Jadi ini bisa sebagai 13. Dan ini laporan analitik metrik kunci. Ini data analisis. Jadi 8 seperti iPhone, laptop, dan sisa 2. Untuk laporan analitik metrik kunci penjual kunci ini, oke, adminnya, SQL-nya di sini ada terdiri dari ada dari catatan, stok barang, catatan box stok, stok dashboard, eh, tentang update stoknya, pembeliannya, pelanggannya, dan ini untuk penyalanannya. Ini dan selanjutnya ini untuk barangnya, stok barangnya ditulis terdiri dari 12. Di sini ada kode barangnya, dan ini ada nama barangnya, ada kulkas, ada mesin cuci, ada AC, dan ada handphone, dan ada juga laptop, dan ada juga TV. Dan ini untuk stok ketersediaannya. Dan ini untuk dashboard penjualannya, status penjualannya. Ada ID transaksinya, ada jadwal waktunya, yang transaksinya jam berapa, tanggal berapa, dan untuk pelanggannya namanya siapa, nama barangnya, transaksinya apa, jumlah pembeliannya berapa, dan totalnya berapa. Ini untuk audit lognya. Audit log ini terdiri dari data, waktu kejadiannya, jamnya terlihat, untuk kode barangnya apa, untuk stok awalnya berapa, jadi perubahan berapa, dan stok akhirnya berapa, untuk keterangan penjualannya apa, dan restocknya apa. Ini untuk total aset gudang. Ini untuk stok rendahnya. Nah, stok dari paling rendah di bawah 20 itu ada apa?
Ini untuk status bestsellernya. Dan ini untuk status penjualan hari ini. Si- Sistemnya ACID Confirmed transaksi otomatis dengan root flag otomatis pada error manajemen consistent data absolute, confirmed audit trial, setiap perubahan tercatat dengan sistematik dan klasifikasi otomatis untuk transparansi penuh. Untuk zero manual intervention-nya, trigger otomatis menginkriminasi human error dalam update stok dan kalkulasi harga. Real-time analytic view dan upgrade quality mentransformasi data transaksional menjadi insight strategi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.